在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Angin panas dan liar bersiul melewati telinga Xiaoyan saat tubuhnya jatuh ke dalam lubang. Saat dia mendekati dunia magma bawah tanah, udara di sekitarnya juga menjadi lebih panas. Api hijau giok samar mengalir dari tubuh Xiaoyan, mengisolasi suhu tinggi dunia luar. Tatapannya menatap warna merah murni di bawah, dan dia dengan lembut menghirup udara. Kehati-hatian diam-diam muncul di dalam hatinya. Tempat semacam ini bukanlah tempat yang biasa digunakan untuk bermain, sangat berbahaya di sini, jelas tidak salah untuk berhati-hati. Perasaan pemanggilan samar sebelumnya berlanjut sesaat sebelum tersebar dan menjadi tidak terlihat. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiaoyan bertanya-tanya apakah itu ilusi. Xiaoyan terus turun untuk beberapa saat sebelum matanya tiba-tiba melebar. Pada saat ini, hal yang muncul di depannya adalah dunia magma yang sangat luas. Dan sepertinya tidak ada habisnya, kolam magma merah terang yang besar memancarkan energi panas yang menyebabkan seseorang merasa asfiksia. Meskipun seseorang berada di dekatnya, udara panas menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk bertahan. Gelembung besar melonjak keluar dari magma dan muncul di permukaan, akhirnya, mereka pecah satu persatu, gelombang udara panas, disertai asap putih, menyebar dari mereka. Uap yang berasal dari bawah tanah memiliki panas yang mengejutkan dan bau yang membuat tidak nyaman. Dikabarkan bahwa uap jenis ini mengandung sejenis racun api yang akan menyebabkan banyak masalah jika diserap ke dalam tubuh. Sebuah pikiran terlintas di hati Xiaoyan saat sayap tulangnya yang seperti giok perlahan menyebar dari punggungnya. Sayapnya mengepak dengan lembut dan menstabilkan tubuhnya di atas dunia magma. Tatapan Xiaoyan dengan hati-hati menyapu ke sekelilingnya saat tubuhnya tetap tergantung di udara. Dunia magma ini sama seperti saat dia meninggalkannya saat itu. Itu sangat sunyi dan tidak mengandung sedikit pun aura kehidupan. Yang dimilikinya hanyalah suara gema dari gelembung magma yang meledak, yang menyebabkan tempat ini menjadi lebih sunyi. Magma sangat kental, sehingga biasanya tidak membentuk gelombang magma. Bagaimanapun, semua yang ada di tempat ini memberi seseorang perasaan diam. Jika seseorang tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, kemungkinan karakternya akan menjadi aneh dan menyendiri. Beruntung Xiaoyan telah turun ke kondisi hampir mati saat itu dan tidak menyadari situasi di dunia luar. Kalau tidak, beberapa tahun itu akan sulit untuk bertahan. Xiaoyan merasa agak lega saat memikirkan ini. Setelah penyelidikan di mana dia tidak menemukan sesuatu yang salah, dia akhirnya mengepakkan sayap tulangnya dan sampai di suatu tempat di samping tembok gunung. Dia menarik penguasa suan beratnya dan pergelangan tangannya bergerak cepat. Fragmen batu terbang dan lubang setinggi 10 kaki dengan cepat muncul di dinding gunung yang kokoh. Xiaoyan dengan mudah membuat gua kecil tempat dia bisa beristirahat dengan bantuan suhu tinggi dari Glaze Lotus Flame. Setelah melakukan semua ini, Xiaoyan tidak segera mendarat di magma dan berlatih, penguasa pengaliran 6 tubuh bersama. Sebaliknya, dia duduk bersila di dalam gua gunung dan secara bertahap menutup matanya. Setelah itu, dia memasuki kondisi pelatihannya. Setelah Xiaoyan masuk ke dalam kondisi pelatihannya, ruang sekitarnya segera mulai berfluktuasi secara intens. Energi merah terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang melonjak ke segala arah. Akhirnya semua itu berjuang untuk masuk ke tubuh Xiaoyan. Saat energi merah cerah ini mengalir ke tubuh Xiaoyan, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka, sukacita dan kesungguhan yang liar melintas di dalamnya. Tingkat energi yang memenuhi tempat ini jauh melebihi harapannya, namun, kekerasan liar dalam energi itu juga melebihi ekspektasinya. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi seperti itu, kemungkinan itu akan memengaruhi karakter seseorang. Selain itu, pengaruh seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima Xiaoyan bahkan jika dia akan mendapatkan kecepatan pelatihan yang jauh melebihi kecepatan biasanya. Untung aku sudah siap, Xiaoyan tersenyum setelah merenung sejenak. Dia menjentikkan tangannya dan sekelompok api hijau giok naik. Akhirnya, kelompok itu sepenuhnya menutupi tangannya. Xiaoyan menggunakan tangannya yang lain untuk menjentikkan jarinya saat nyala api muncul.
Beberapa item muncul di depannya, akhirnya, di bawah kendalinya, barang-barang ini dibiarkan tergantung di udara. Beberapa item ini termasuk dalam kategori bahan obat dan tubuh mereka mengeluarkan rasa dingin, sekilas dan orang bisa mengatakan bahwa ramuan obat ini mengandung energi tipe es atau tipe air. Mata Xiaoyan melirik acak sebelum melambaikan tangannya, beberapa bahan obat afinitas dingin mendarat di dalamnya. Dia saat ini adalah alkemis tingkat 6 asli. Jika dia memurnikan pil obat biasa, dia akan mampu melakukannya seperti Yao Lao di mana dia menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan memurnikan bahan sesuai keinginannya. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiaoyan, beberapa jenis bahan obat afinitas dingin dengan cepat disempurnakan, cairan putih kental yang dingin perlahan muncul. Kali ini, Xiaoyan tidak sedang memurnikan pil obat, sebaliknya, barang-barang itu hanyalah hal-hal untuk membantu pelatihan seseorang. Itu seperti beberapa hal yang telah Yao Lao sempurnakan untuk membantunya berlatih ketika dia pertama kali keluar saat itu, makanya, ini tidak memakan banyak waktu. Setelah hanya 10 menit atau lebih, kotoran di dalam genangan cairan dingin benar-benar dikeluarkan. Cairan sejernih kristal dan dingin tertinggal di dalam nyala api. Xiaoyan membalik tangannya dan sebuah botol giok kecil muncul. Setelah itu, dia memiringkan botol dan beberapa darah cair berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, itu jatuh ke dalam nyala api dan menyatu dengan cairan dingin lainnya. Setelah penggabungan keduanya, warna cairan juga berubah. Setelah dipanggang oleh Glaze Lotus Heart Flame, cairan putih pucat yang kental akhirnya terbentuk. Rasa dingin memancar darinya, menghalangi suhu panas di sekitarnya. Melihat penyempurnaan yang berhasil, nyala hijau giok di tangan Xiaoyan juga secara bertahap tersebar. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan cairan kental putih samar jatuh ke dalam botol batu giok. Setelah menyelesaikan penyempurnaan ini, Xiaoyan dengan cepat melepas pakaiannya dan menuangkan cairan dingin ke seluruh tubuhnya, menutupi setiap inci darinya. Perasaan sedingin es segera menutupi tubuhnya ketika cairan dingin itu tersebar di atasnya. Kulitnya yang awalnya berapi-api dan panas dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Di bawah kedinginan itu, bahkan Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar menggigil. Setelah itu, dia sekali lagi menyilangkan kakinya dan duduk di tanah. Sementara dinginnya masih padat, dia memasuki kondisi latihannya. Ketika Xiaoyan memasuki mode pelatihannya, energi afinitas api di sekitarnya segera tampak terseret saat melonjak menuju Xiaoyan ke segala arah. Kali ini, energi seperti zat berwarna merah terang akan bertabrakan dengan cairan dingin yang menutupi tubuhnya sebelum sempat melakukan kontak. Panas dan dingin bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan obat yang terkandung di dalam dingin dengan cepat menyelesaikan kekerasan liar di dalam energi panas. Setelah itu, sejumlah besar energi yang dimurnikan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Pikiran Xiaoyan melihat energi panas yang masuk seperti segerombolan orang. Dia merasakan kekerasan yang melemah di dalam, sulit untuk dideteksi. Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah itu, dia mengendalikan energi afinitas api yang sangat besar ini dan perlahan mengedarkannya melalui jalur flame mantra. Akhirnya, itu diubah menjadi gelombang Douqi yang kuat dan murni yang bergabung ke dalam wadah tubuh Xiaoyan yang telah berkembang pesat kemarin. Kepadatan energi afinitas api di dunia magma memberi Xiaoyan kejutan yang menyenangkan. Selain itu, kekerasan liar dalam energi diselesaikan oleh cairan dingin dan dia dapat menyerap energi tanpa rasa takut. Menurut kecepatan ini, Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa dia akan sekali lagi melakukan terobosan untuk menjadi Do Huang bintang 6 dalam waktu 3 bulan. Pelatihan pertama Xiaoyan di dunia magma tidak berlangsung lama. Sekitar 1 jam kemudian, mata Xiaoyan yang tertutup rapat perlahan dibuka, panas membara melintas di matanya yang hitam pekat, seteguk udara panas mengikuti tenggorokannya sebelum perlahan tersebar. Xiaoyan mengencangkan tinjunya sedikit dan merasakan perasaan penuh di dalam tubuhnya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman tipis. Tempat ini memang sangat cocok untuknya. Dia hanya berlatih kurang dari 1 jam tetapi dia samar-samar bisa merasakan Douqi di dalam selnya maju. Jika ini terus berlanjut untuk jangka waktu yang lama, kemajuannya pasti akan sangat menakutkan. Namun, satu-satunya kekurangannya adalah suasana di tempat ini terlalu sepi. Jika dia ingin berlatih untuk waktu yang lama, dia harus bersiap untuk kesepian. Pelatihan pada awalnya adalah masalah yang sangat pahit. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang sulit ditandingi oleh orang biasa,
seseorang harus melakukan upaya yang sulit dicapai oleh orang lain, tidak akan pernah ada kekuatan yang datang tanpa alasan di dunia ini. Poin ini adalah sesuatu yang telah lama dipelajari Xiao Yan, yang mengalami banyak hal. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa pelatihan di tempat ini sangat sulit, dia tetap memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiao Yan akhirnya mulai berlatih Six Joint Body Flowing Ruler. Setelah membiasakan diri dengan dunia magma sepanjang hari, lingkungan di tempat ini benar-benar sempurna saat digunakan untuk latihan. Pelatihan awal secara alami adalah yang paling sulit. Karena Six Joint Body Flowing Ruler adalah kelas tinggi. Sulit untuk berlatih, namun beruntung bakat pelatihan Xiao Yan unik. Selain itu, dia memiliki jejak spiritual dalam gulungan untuk mengajarinya. Memungkinkan dia untuk menyimpan cukup banyak jalan memutar dalam pelatihannya. Oleh karena itu, setelah berlatih dengan getir selama beberapa hari di dunia magma dan mengalami banyak bahaya magma yang menyentuh tubuhnya, dia perlahan-lahan memperoleh pemahaman sederhana. Dia sudah bisa mencapai tahap ini saat dia menampilkannya, meskipun masih ada jarak yang jauh untuk berhasil menguasainya. Mampu mencapai level seperti itu dalam beberapa hari sudah sangat bagus. Selama Xiao Yan diberi waktu yang cukup, penguasaan awal dari 6 penguasa pengaliran tubuh bersama bukanlah hal yang mustahil. Dunia magma yang sunyi dan sunyi tidak memiliki konsep waktu apapun, namun, Xiao Yan juga tahu bahwa sudah sekitar 10 hari sejak dia memasuki tempat ini, dia telah memperoleh cukup banyak selama 10 hari ini. Tidak hanya kekuatannya telah distabilkan dengan kuat pada level bintang 5 Do Huang, tetapi dia bahkan lebih akrab dengan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Selain itu, setelah periode adaptasi ini, Xiao Yan juga menjadi semakin nyaman dengan dunia magma ini. Setelah adaptasi ini, perasaan pemanggilan misterius yang Xiao Yan rasakan samar-samar ketika dia tiba sekali lagi muncul. Kali ini, indranya bahkan lebih jernih. Setelah penyelidikan yang cermat, dia terkejut menyadari bahwa target pemanggilan tampaknya adalah api jantung yang jatuh di tubuhnya. Penguasaan awal teknik penguasa dunia magma berwarna merah cerah dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, sepertinya tidak ada jejak kehidupan. Magma yang luas dan tampaknya tak berujung itu seperti genangan air tenang yang bahkan tidak membentuk riak sedikitpun. Keheningan tampaknya menutupi setiap inci dunia magma ini. Bang! Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dunia magma yang sunyi ini. Segera, magma yang kental itu sepertinya digerakkan oleh sesuatu yang mulai naik dan turun dengan marah. Gelombang api magma yang sangat besar bersiul dan naik sebelum akhirnya jatuh, menembakkan aliran magma ke segala arah sambil memancarkan ledakan keras. Sesosok manusia berdiri di atas magma di bawah desingan gelombang api magma. Tubuhnya telanjang dan lapisan cairan kental putih menutupi kulitnya yang terbuka. Pada saat ini, tangannya sedang memegang penggaris yang besar dan berat sambil menari dengan lincah. Banyak busur yang dalam terbentuk, mengikuti tarian penguasa berat. Sosok penguasa berkelanjutan dengan cepat menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Magma yang mendarat dengan ledakan dengan cepat dipantulkan ke samping ketika melakukan kontak dengan sosok penguasa yang seperti jaring. Sosok penguasa itu padat saat mereka menari, tampak saling bertumpuk dengan jumlah yang tidak diketahui. Mereka memblokir aliran magma yang masuk tanpa membiarkannya masuk. Pertahanan padat ini benar-benar membuat seseorang terdiam. Gelombang api magma yang berat mendarat dengan keras dan ditembakkan, membentuk aliran magma yang meresap ke udara. Setelah itu, perlahan-lahan menjadi tenang. Sosok manusia yang berdiri di atas magma juga terengah-engah dan perlahan menghentikan tarian sosok penguasa itu. Ketika sosok penguasa terakhir menghilang, itu mengungkapkan wajah seorang pemuda. Wajah ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kelelahan. Itu adalah Xiao Yan, yang memasuki dunia magma untuk berlatih. Penguasa berat Xiao Yan berhenti menari, dia menyeka keringat di dahinya. Jenis momentum yang dibutuhkan ketika gelombang magma setinggi 10 kaki menghantam sangat menakutkan. Itu benar-benar memaksa seseorang untuk memusatkan semua perhatiannya. Jika tidak, jika aliran magma panas itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan daging seseorang akan segera berubah menjadi daging panggang. Xiao Yan menghentikan pelatihannya, baru saat itulah dia merasakan gelombang mati rasa yang ditularkan dari tangannya. Dia menunduk dan melirik penguasa Suan berat, hanya untuk melihat bahwa itu ditutupi dengan magma.
Suhu panas mengikuti tubuh penguasa dan menyebar, menyebabkan tangannya menjadi panas membara. Namun, untungnya suhu kecil ini tidak dianggap sebagai masalah bagi Xiao Yan. Tatapannya beralih kembali ke tubuhnya saat dia tanpa sadar sedikit mengernyit. Orang bisa melihat bahwa tubuh Xiao Yan, yang ditutupi dengan cairan dingin, saat ini memiliki beberapa bintik merah cerah, jelas. Beberapa gelombang magma telah menerobos sebelumnya. Namun, untungnya ada cairan penutup dingin yang menghentikannya menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Meskipun tidak ada bahaya besar, itu juga menunjukkan bahwa 6 penguasa pengaliran tubuh bersama Xiao Yan belum berhasil dikuasai. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, seseorang yang ingin menguasai penguasa pengalir 6 tubuh bersama setidaknya harus bisa memasuki gelombang magma ini sesuka hatinya tanpa sedikit pun magma menyentuhnya. Lagi pula, ketika seseorang harus bertarung dengan orang lain di masa depan, adanya celah di pertahanan seseorang tidak akan memungkinkan beberapa tetes magma masuk secara diam-diam. Sebaliknya, akan berakibat fatal bagi Doki. 6 penguasa pengaliran tubuh bersama ini memang tidak semudah yang saya harapkan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Tentu saja, Xiao Yan, yang tidak puas dengan kecepatan pelatihannya ini, tidak menyadari bahwa mampu mempraktikkan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama sedemikian rupa dalam waktu 15 hari yang singkat ini adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Bahkan dengan bakat pelatihan Xiao Yan jika dia belum pernah menggunakan penggaris yang berat untuk memulai, menemukan lokasi pelatihan yang sempurna, dan memiliki ajaran jejak spiritual, ini tidak akan mungkin terjadi, bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Ini adalah keterampilan Do kelas D, jika seseorang bisa menguasainya dengan mudah. Itu akan tampak agak kekanak-kanakan, orang bisa menebak ini dengan memikirkan seberapa banyak Xiao Yan telah menderita untuk berlatih, tsunami pemecah api, tingkat rendah di kelas D. Xiao Yan mengembalikan penggaris berat di tangannya ke cincin penyimpanannya. Jari-jarinya menekan magma dan sepasang sayap tulang sebening kristal terentang. Mereka dikepakkan dan tubuhnya berkelebat di atas magma. Dan terbang ke gua di dinding gunung. Sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki dunia magma ini. Selama setengah bulan ini, pada dasarnya dia tidak mengambil setengah langkah pun. Dia hanya akan sesekali menuju ke lubang dan melapor kepada sesepuh yang sedang berjaga, untuk menghindari mereka berpikir bahwa dia telah menemui kecelakaan di bawah. Setengah bulan pelatihan tanpa lelah di mana makanan dan tidur dilupakan mungkin terasa pahit dan kesepian, tetapi efeknya sangat jelas. Saat ini, Doki di tubuh Xiao Yan menjadi semakin kaya. Menurut indranya, dia sudah secara bertahap bergerak menuju level bintang Do Huang. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu karena energi afinitas api yang sangat murni atau apa. Tetapi Xiao Yan telah menemukan bahwa Doki di dalam tubuhnya tampaknya menjadi jauh lebih panas. Tentu saja, dia juga mendapatkan hadiah karena menjadi lebih akrab dengan 6 penguasa pengaliran tubuh bersama. Meskipun dia saat ini tidak dapat dianggap telah menguasainya, setidaknya dia jauh lebih baik sekarang daripada ketika dia mulai mempraktikkannya. Xiao Yan menahan gelombang rasa sakit di sekujur tubuhnya saat dia memasuki gua. Dia segera duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Selama periode pelatihan ini, dia telah menemukan bahwa setiap kali dia berlatih, 6 penguasa pengaliran tubuh bersama, tingkat penyerapan tubuhnya akan sangat tinggi. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar sel, tulang, pembuluh darah, otot, dan banyak organnya memancarkan gelombang suara lapar ketika energi afinitas api yang kuat memasuki tubuhnya. Kemajuan kekuatannya menyebabkan Xiao Yan mengalami semacam kesepian yang sulit untuk ditahan. Saat ini, dia akan menuju ke Central Plains tempat para ahli berkumpul, tempat persembunyian naga dan harimau. Itu bukan wilayah sudut hitam, dan itu bukan kekaisaran Jiama. Di dua tempat ini, Xiao Yan mungkin bisa mengandalkan kekuatannya saat ini untuk bertahan hidup. Di tempat itu, bagaimanapun, dia tidak akan bisa bertahan. Selain itu, mencoba untuk mendapatkan 10 besar dalam apa yang disebut Pil Gathering, yang diadakan oleh Pil Tower bukanlah hal yang mudah. Bagaimanapun, menjadi pertemuan alkemis berlapis emas untuk seluruh benua Doki berarti para jenius pemurnian obat yang tak terhitung jumlahnya akan berkumpul di panggung bernama Pil Gathering.
Ingin menonjol dari orang-orang yang memiliki bakat alkemis yang mengejutkan tidak mungkin kecuali seseorang memiliki kemampuan asli. Meskipun bakat pemurnian obat Xiao Yan luar biasa, dia tidak berani meremehkan pil gathering. Di mana bahkan Yao Lao telah berpartisipasi, ini adalah motivasi terbesar Xiao Yan. Untuk menanggung kesepian dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya, lagi pula, hanya dengan mendapatkan 3000 Burning Flame, dia akan bisa membatalkan Demon Poison Spot di dalam tubuhnya serta menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Mata Xiao Yan, yang berisi kelelahan, sekali lagi menjadi bertekad saat pikiran ini melintas di dalam hatinya, matanya perlahan tertutup, dan dia melanjutkan latihan pahit. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang sunyi, namun, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan pertumbuhan kekuatannya. Selain itu, pelatihan Six Joint Body Flowing Ruler secara bertahap jatuh di track. Semuanya berjalan dengan tertib, menurut kecepatan ini, Xiao Yan akan dapat mengisi daya ke kelas Do Huang Bintang 6 dalam 2 bulan lagi. Selama periode waktu ini, niat pemanggilan yang tidak diketahui juga muncul lebih sering. Ini menyebabkan Xiao Yan merasa ragu, saat ini, dia yakin bahwa memang ada beberapa item misterius jauh di dalam magma yang memanggil Flame Heart Valen di tubuhnya. Meski yakin, Xiao Yan tidak berani bertindak sembarangan. Dunia magma ini mungkin benar-benar sunyi tapi Xiao Yan samar-samar merasakan aura berbahaya dari dalamnya. Dia pada dasarnya menghabiskan periode waktu pelatihan ini di area ini, takut dia tidak akan bisa melarikan diri jika terjadi perubahan yang tidak terduga. Bang! Gelombang api magma yang sangat besar jatuh dengan keras sebelum akhirnya membawa suara keras yang bergema di ruang ini. Xiao Yan yang telanjang berdiri di dalam gelombang api ini. Penguasa berat di tangannya menari sementara wajahnya tampak serius. Di bawah orbit tarian yang mendalam, sosok penguasa yang terus-menerus muncul di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti jaring yang benar-benar melilit tubuhnya. Magma yang datang menabrak akan dengan lembut didorong ke samping oleh kekuatan yang terkandung dalam sosok penguasa. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada pusaran air yang diciptakan oleh sosok penguasa di dalam gelombang api. Magma yang tersebar akan terlempar ke samping ketika melakukan kontak dengan pusaran air sosok penguasa. Pertahanan padat di mana bahkan angin tidak bisa menembus memang menunjukkan sesuatu yang layak dipuji. Xiao Yan, yang penguasanya menari di dalam gelombang api, tiba-tiba menghubungkan matanya, teriakan lembut keluar dari ujung lidahnya dan tangannya tiba-tiba berhenti di atas penggaris yang berat itu. Penguasa berat itu bergetar dengan cepat saat pertahanan sosok penguasa menghilang dan beberapa gambar setelahnya muncul satu demi satu. Raging Flames. Teriakan bergema di seluruh dunia magma, dua api setinggi 400 kaki saling bersilangan saat mereka keluar dari penguasa yang berat. Mereka seperti jaring penguasa kasar yang ditembakkan, kekuatan kuat yang meletus pada saat itu merobek gelombang magma berat di depannya. Bang! Magma yang melesat ke segala arah tiba-tiba jatuh. Menciptakan aliran magma yang besar, api hijau giok melingkar samar menyebar dari tubuh Xiao Yan. Menghalangi aliran magma, kegembiraan melonjak ke mata Xiao Yan saat dia menghadapi magma yang mendidih ini. Mampu melepaskan Raging Flame dari Six Joint Body Flowing Ruler, berarti dia bisa dianggap memiliki penguasaan awal. Prestasi ini didapat dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan seperti itu dianggap sangat cepat, kemungkinan bahkan Xiao Yan sendiri tidak pernah mengharapkan ini. Xiao Yan menghirup udara panas, membuka bibirnya, dan tersenyum. Dia baru saja akan kembali ke gua untuk beristirahat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Hampir seketika, dia menundukkan kepalanya dengan tiba-tiba dan menatap tajam ke laut magma tak berdasar. Sebelumnya, bagian dalam magma telah mengeluarkan panggilan lain. Selain itu, kekuatan pemanggilan kali ini lebih kuat dari waktu lainnya. Di bawah apa yang ada di sana? Mengapa hal itu dapat menyebabkan flame jantung yang jatuh bereaksi begitu banyak? Mata Xiao Yan berkedip, ekspresinya juga sedikit berubah. Dia menjadi sangat ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini, namun, dia tidak mau menyelidiki secara acak karena kehati-hatiannya. Hari ini, bagaimanapun, dia agak tertarik. Mungkin, akan ada beberapa hal yang tidak terduga di bawah kali ini dia akan mengambil resiko sekali.